Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat, semakin membaik, dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Kenapa asam lambung, GERD, dan anxiety ini nggak sembuh-sembuh atau lama sembuhnya? Mungkin karena hal ini ya. Oke teman-teman, nanti akan saya jelaskan ya di tengah-tengah berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Kembali lagi saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman juga bisa sembuh. Dan saya yakin teman-teman itu akan sembuh ya. Amin ya robbal alamin ya. Oke, langsung saja pada topiknya ya teman-teman ya. Kenapa gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini lama sembuhnya atau nggak sembuh-sembuh ya teman-teman ya. Tenang ya. Mungkin teman-teman itu masih memendam trauma masa lalu ya. Terus atau mungkin juga teman-teman itu masih takut atau khawatir dengan masa depan ya. Begini penjelasannya ya teman-teman. Trauma masa lalu ya. Trauma masa lalu itu bisa karena kita itu ada masalah ya, mungkin dengan orang ya, orang lain ya teman-teman ya. Atau mungkin kita itu trauma dengan berbagai macam masalah yang pernah kita hadapi, atau kita trauma ditinggalkan oleh orang-orang yang disayang ya, trauma dengan kabar-kabar yang tidak enak, trauma dengan banyak hal lah ya teman-teman. Intinya trauma yang tidak mengenakan ya teman-teman. Pasti teman-teman itu punya ingatan atau memori yang kurang enak di hati teman-teman ya, dan sampai sekarang itu masih tersimpan gitu ya. Nah, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, ini pengalaman saya ya. Saya dulu itu pada saat terkena ini ya teman-teman ya, yang trauma-trauma itu sebenarnya sudah sudah tidak begitu saya ingat-ingat ya teman-teman. Tapi pada saat mengalami gangguan ini, trauma-trauma masa lalu yang tidak mengenakan hati itu muncul lagi. Nah, disinilah ya teman-teman ya, kadang kita itu terjebak sehingga pikiran kita itu selalu menyamakan dengan kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ya. Contoh misalkan ya teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety itu kan sensasinya banyak, baik di fisik maupun di psikis ya. Contoh misalkan di fisik, ketika kita itu mengalami sakit di area dada ya, atau di area perut, atau di area manapun ya teman-teman, kita selalu keingatnya mungkin ya teman-teman, kalau saya itu keingatnya, waduh dulu teman saya begini ternyata sakit ini. Waduh, dulu teman saya begini ternyata sakit ini dan meninggal gitu ya. Jadi selalu memikirkan hal seperti itu ya teman-teman. Sensasi apa saja yang muncul itu selalu dikaitkan dengan memori-memori yang menurut saya itu negatif gitu ya, yang bikin trauma saya gitu ya. Dan itu terus berjalan hingga memori-memori yang bagus justru malah tidak keluar. Nah, ini ya teman-teman ya. Di sini tuh teman-teman perlu pahami, ketika teman-teman itu mengalami hal seperti ini, coba teman-teman itu coba munculkan memori-memori yang bagus-bagus ya teman-teman ya. Ini memang agak susah ya teman-teman, dan ini memang saya akui ini memang agak sulit, karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD ya, yang sudah disertai dengan kecemasan, selalu mengingatnya itu adalah hal-hal yang negatif ya, atau hal-hal atau trauma-trauma yang cenderung yang nggak mengenakan ya teman-teman. Tapi itu bisa dilatih untuk bisa memunculkan kembali ya masa lalu atau ingatan-ingatan masa lalu, kenangan-kenangan masa lalu yang baik-baik, yang senang-senang, yang happy-happy ya teman-teman ya. Dan ini bisa membantu proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah kita masih takut dengan masa depan kita ya. Kita masih khawatir dengan masa depan kita. Masa depan yang seperti apa? Pada saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, karena sensasinya begitu banyak dan lama sembuhnya ya, karena proses sembuh dari gangguan asam lambung ini kan bertahap ya teman-teman ya, seperti tidak ada kemajuan. Teman-teman itu jadi akhirnya itu takut ya, takut nanti apakah saya bisa sembuh ya, nanti bagaimana nasib anak-anak, nanti nasib keluarga bagaimana, dan seterusnya seperti itu. Jadi selalu mengkhawatirkan masa depan, apakah saya bisa kerja lagi, apakah saya bisa seperti dulu lagi, apakah saya bisa produktif lagi. Nah, memikirnya itu seperti itu. Jadi dua itu ya, trauma masa lalu dan ketakutan akan masa depan itu ya, itu selalu numpuk pada saat kita terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Nah, ini penting sekali ya teman-teman ya, untuk masa depan ya.
kita itu jangan terlalu pikirkan ya teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini akan menghambat ya. Ini akan memperlama proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Kalau kita selalu mengkhawatirkan kedua itu ya, mengkhawatirkan apa namanya trauma-trauma itu, wah jangan-jangan ini nanti kayak teman saya, jangan-jangan ini nanti kayak gini, kayak gitu ya teman-teman. Wah saya mau keluar, wah takutlah nanti kayak teman saya lagi nggak enak badan keluar terus jadinya begini ya. Terus kita juga memikirkan masa depan kita, waduh jangan-jangan nanti saya nggak bisa sembuh, jangan-jangan nanti saya nggak bisa produktif, saya nggak bisa kerja lagi, nanti gimana nasib keluarga dan sebagainya. Ya itu selalu terpikir seperti itu ya teman-teman, ya itu akan memperhambat saja proses pemulihan dari gangguan asam lambung. Itu pengalaman saya. Jadi yang sekarang yang terpenting adalah teman-teman fokus kepada pemulihan ya. Fokus kepada pemulihan dengan cara seperti apa ya teman-teman. Kalau teman-teman sekarang masih dalam perawatan dari dokter atau mungkin teman-teman itu sedang berobat jalan, rutinkan ya. Terus diimbangi dengan pola hidup sehat atau 3P itu ya, pola makan, pola hidup sehat ya, teratur ya, makan teratur, jangan begadang, istirahat yang cukup, terus pola pikir kita. Nah, ini termasuk pola pikir kita ya. Jadi kita fokus saja kepada apa yang sekarang kita hadapi ya teman-teman ya. Ini harus berlatih dan ini tidak instan ya teman-teman, untuk bisa membangkitkan semangat kita, untuk kita bisa apa namanya memunculkan memori-memori yang bagus di masa lalu. Itu juga butuh waktu, butuh proses ya teman-teman ya. Tapi seperti apa yang pernah saya alami, seperti apa yang pernah saya jalani ya, ini sangat membantu proses pemulihan. Jadi teman-teman itu nggak usah khawatirkan lagi untuk masa depan kita. Tenang saja teman-teman ya, nanti kita itu kalau sudah membaik ya, kita itu bisa produktif lagi ya teman-teman ya, kita bisa bekerja lagi, insya Allah lah teman-teman itu juga nanti, dan saya yakin sekali teman-teman juga akan sembuh ya, amin ya robbal alamin ya. Terus untuk trauma-trauma masa lalu yang sekarang masih keinget yang jelek-jeleknya, teman-teman itu coba berlatih munculkan ya, munculkan kenangan-kenangan yang bagus-bagus ya teman-teman, dan dari situ nanti teman-teman itu akan mulai belajar tersenyum, tidak cemberut lagi gitu ya teman-teman ya. Insya Allah ini cukup membantu sekali dalam proses pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih pikirannya masih sibuk dengan memikirkan nanti bagaimana ke depannya, nanti apakah saya bisa sembuh, nanti apakah saya bisa bekerja lagi ya, teman-teman itu nggak usah pikirkan itu dulu. Teman-teman itu fokus kepada sekarang yang sedang dihadapi ya teman-teman ya. Dan untuk trauma-trauma masa lalu memang itu tidak mudah untuk menghilangkan, tapi juga teman-teman itu punya masa lalu yang menyenangkan. Saya yakin teman-teman itu punya masa lalu yang menyenangkan. Nah, coba teman-teman latih untuk mengingat-ingat kembali masa lalu yang menyenangkan ya. Karena pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini secara otomatis itu adalah justru masa lalu atau trauma-trauma masa lalu yang mungkin nggak enak di hati itu yang muncul. Jadi dilawannya harus dengan kita itu memunculkan memori-memori yang bagus ya teman-teman, memori-memori yang menyenangkan. Saya yakin teman-teman pasti ada memori yang menyenangkan dalam hidup teman-teman ya, selama beberapa tahun ke belakang gitu ya teman-teman. Itu belajar berlatih untuk memunculkan. Insya Allah itu teman-teman itu cukup membantu ya. Coba ingat-ingat lagi ya teman-teman, punya pengalaman masa lalu apa yang seneng, mungkin dengan teman-teman atau mungkin dengan keluarga, atau mungkin ada kisah-kisah yang gokil gitu ya. Coba munculkan lagi ya teman-teman, ini sangat membantu sekali. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dari situlah nanti kalau kita sudah berlatih itu akan terbiasa ya, dan kita juga tidak terlalu memikirkan masa depan kita, masa depan yang artinya masa depan tentang kondisi kita, apakah nanti saya bisa sembuh, apakah nanti kita bisa baik lagi, ataukah nanti kita bisa bekerja lagi. Nanti lama-lama dengan sendirinya ya teman-teman itu akan fokus gitu ya. Teman-teman munculkan memori-memori yang bagus ya, dengan sendirinya teman-teman nanti ketika teman-teman itu sudah berlatih terus dan itu bisa muncul setiap hari, teman-teman itu akan lebih rileks ya. Itu pengalaman saya, dan akan lebih sering tersenyum gitu ya, jadi rileks. Dan dari situlah kita mulai melupakan kemungkinan-kemungkinan yang kita pikirkan ya, nanti apakah akan sembuh lagi, apakah nanti akan apakah nanti pokoknya kepikiran-kepikiran yang
apakah saya nanti bisa bekerja lagi, apakah nanti saya bisa normal lagi dan sebagainya. Itu pikiran-pikiran itu nanti lama-lama itu mengurang dan mengurang terus gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang ya teman-teman tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Munculkan memori-memori yang bagus ya teman-teman, memori-memori yang menyenangkan di masa lalu ya. Karena untuk penderita gangguan asam lambung, GERD dan anxiety dengan sendirinya itu ada dengan sendirinya itu selalu memunculkan memori-memori yang negatif. Jadi dilawannya harus dengan memori-memori yang menyenangkan ya teman-teman. Dan untuk khawatir atau takut dengan masa depan nanti kenapa, teman-teman nggak usah pikirkan itu ya. Teman-teman itu pasrahkan saja, untuk masa depan kan kita belum lalui ya teman-teman. Teman-teman itu fokus saja kepada sekarang apa yang sedang dihadapi dan konsen kepada pemulihan ya. 3P tetap dijalani, yang masih berobat ke dokter, masih dalam perawatan ke dokter ya, nggak apa-apa, dijalani saja ya teman-teman, ikutin sarannya ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan perlahan sedikit demi sedikit membaik dan sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, nanti lain kali disambung lagi ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.